Jangan biarkan hatimu merana. Tak usahlah kau berputus asa. Jangan biarkan hatimu kecewa. Tiada nasib yang takkan berakhir. Aku datang untuk mengobati kebekuan di dalam jiwamu. Aku datang untuk mengobati rasa hati yang telah kecewa. Hilangkan kemarau di hatimu. Hilangkan kemarau di hatiku. Hilangkan kemarau di hatimu. Hilangkan kemarau di hatiku. Hidup ini tiada batasnya. Jangan biarkan dirimu menderita. Hidup ini tiada batasnya. Jangan biarkan dirimu sengsara. Hilangkan kemarau di hatimu. Hilangkan kemarau di hatiku. Hilangkan kemarau di hatimu. Hilangkan kemarau di hatiku. Pak Siang. Sabar Pak, saya cuma menghibur Pak. Jangan coba-coba merayu si orang kamu. Iya. Maaf Pak, maaf. Permisi. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir saudara-saudara. Karena hari ini adalah hari yang terakhir kami mengunjungi tempat ini. Sebab sehabis dari sini kami akan berangkat ke luar negeri saudara-saudara. Dalam rangka menghadiri seminar rambut tingkat internasional. Kenapa? Masalah rambut ini ternyata masalah yang sangat peka, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa bayangkan, kalau laki-laki dan perempuan di seluruh dunia tidak ada yang punya rambut. Alangkah gersangnya. Iya enggak? Maka jangan heran kalau ada pepatah yang mengatakan, perempuan yang tidak berambut sama seperti ikan yang tidak punya sepeda. Dan pria yang tidak punya kumis akan rugi, sebab bintang-bintang film terkenal dan cantik-cantik di seluruh dunia hanya mau dicium oleh pria yang berkumis. Sesan. Dan yang 这什么？是否能出场胸毛？啊，没问题，没问题。来来来。Awas, Pak, numpang lewat, minta jalan Pak, minta jalan, mundur dikit, minta jalan. Gombal, omong kosong.
Jangan percaya. Ini dia orangnya, Pak. Ada apa, Pak? Ada apa? Gara-gara pakai obatmu ini. Nih lihat. Rambutku rontok semua. Ini bukan salah obat, Pak. Tapi Bapak yang melanggar pantangan. Pasti Bapak makannya tidak teratur. Buktinya saya. Rambut saya lebat, ya toh? Iya toh? Iya toh? Coba, apa ini? Dia kiri juga botak. Ini Bu, pembohong. Ayo ikut. Tangkap dia, Pak. Lari kemana? Pembohong. Ini Bu. Ayo ikut. Tengok palsu. Enggak, ini asli, Pak. Aduh. Ayo ikut. Tadi situ melempar mobil kita. Iya, tapi tidak kena. Tapi maksudnya biar kena kan? Maksud memang. Nah, kalau begitu Mas itu sudah berhasil merusak mobil. Ayo sini. Nih. Iya, Pak. Iya. Ayo nih, lihat. Lihat bekasnya. Kamu lihat, Ren. Lihat. Dia lihat. Situ lihat. Tapi situ tidak mau mengaku. Sekarang bagaimana? Pokoknya kita minta ganti rugi. Masa kita harus bayar cuma karena... Terserah. Kalau situ tidak mau bayar, motor situ kita sita. Ayo, Ren. Kita mau bayar. Tapi kita tidak punya uang. Coba keluarkan isi kantong kita. Tuh, Ren. Pak, bagaimana makan kita? Kita kasih dia 100. Ban pecah. Gak ada yang pecah. Jalan. Benar? Sumpah.
Begitu Kak Dahlia bersuami, aku akan lamar kau. Kapan dia dapat suami, Pan? Kalau tidak hari ini ya besok, pasti. Sekarang Kak Dahlia sedang dikirim bapak ke Bona, ke rumah salah seorang saudara. Anaknya semua laki-laki, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Kak Dahlia boleh memilih yang mana. Janji ya, Pan? Ya, janji. Kalau kau bohong, aku jadi bintang film. Aku tidak jamin aku bisa setia padamu. Kenapa, Ling? Kalau penggemarku melamar, aku bisa tergoda. Kau boleh pegang tanganku. Cukup. Hai. Aduh, jangan main-main, Swi. Abang jangan pacaran sama kepiting. Kenapa? Apo bilang kepiting bawa sial. Sebab kepiting anak babah kue. Babah kue kalau dagang curang. Ah, babak gue orangnya baik. Mau lihat apa lagi? Biasa, Cim. Kemarin kan sudah. Siapa tahu nasib saya ini hari berubah. Ling, tiba-tiba mau jadi bintang film. Ah, kepiting lagi. Nggak usah. Ya, Encim tidak mau lihat Ling karena Encim musuhan sama bapaknya. Babak kue. Iya kan? Kue. Siapa itu Kue? Cim tidak kenal sama Kue. Cim cuma kenal sama Mbak Pao. Kalau ibumu masih hidup, pasti dia bakal tidak senang melihat kau main-main dengan anak itu. Dia tidak cocok buat dijadikan istri. Bagusnya cuma buat pajangan. Cim asal ingat ibumu, Cim jadi sedih. Dari kecil selalu sama-sama. Sekolah sama-sama, sampai dia kawin dengan bapakmu. Dunia ini memang tidak adil. Yang meninggal lebih dulu selalu yang baik-baik. Ah, sama saja. Jahat, baik. Kalau sudah ajal, harus berangkat. Mana? Buktinya tuh si Mbak Pao. Sampai sekarang dia masih hidup. Aduh, Encim. Sudah, kalau membicarakan kepiting sama Swiha saja. Dia cucuku satu-satunya yang istimewa. Waktu lahir masih dalam ketuban. Sudah sana, mumpung dia sedang sembahyang. Swi. Kamu mohon apa, Swi? Supaya hujan lekas turun. Swi, Bang Sopan mau minta bantuan. Swi, doakan supaya Ling tetap mau sama Bang Sopan. Swiha mohon buat Bang Sopan supaya kepiting selalu mau sama Bang Sopan. Sampai mati. Sampai mati. Swiha, kamu terima suap ya? Mana? Swiha lupa lagi. Yang dalam kantongmu itu apa? Permen. Kamu sudah janji, Swiha. Swiha lupa. Nih. Kenapa? Tidak mau. Swiha janji tidak akan menerima sobokan lagi. Ingat ya. Swiha. Ada siapa? Swiha.
425 tambah 225, 5 tambah 5 10, tulis 0 simpan 1, 2 tambah 2 4 tambah 1 5, 4 tambah 2 6, pengeluaran sopan 650. Panas. Kau tahu apa yang enak sekarang ini? Ongkos makan di jalan 1 kali makan. Segelas sirup pakai es. Tuh ada air di kendi. Itu tidak sama. Kenapa tidak? Kau tinggal bayangkan saja kau minum es sirup. Nanti kan rasanya sama dengan es sirup. Sejak Kak Dahlia pergi, kau betul-betul paling kuasa di rumah ini. Sebelumnya juga. Kau jangan menyesal. Siapa yang menyuruh Kak Dahlia pergi? Bapak? Yang menyokong siapa? Kau. Aku tidak. Tentu saja aku sokong. Bapak kan sudah bilang, tidak ada yang boleh beristri sebelum Kak Dahlia bersuami. Aku tidak mau beristri. Tentu saja. Kau pacaran dengan catatan keuanganmu. Ongkos jalan 2.000 rupiah. Dan setelah dia pergi, kau langsung korupsi. Sopan, itu tuduhan yang paling kasar yang pernah kau ucapkan kepada kakakmu. Itu bukan tuduhan, tapi kenyataan. Waktu Kak Dahlia masih di rumah, setiap pagi aku dapat 1 telur. 1 telur bulat. Tapi sekarang cuma separuh. Yang salah musim kemarau. Biarpun musim kemarau, belum pernah aku dengar ayam bertelur separuh. Lalu yang separuh lagi kemana? Aku tidak korupsi. Kalau aku tidak mencatat semua pengeluaran, sudah lama keluarga ini melarat. Coba, kau misalnya. Kau mengeluarkan 650. Untuk apa saja? Aku nonton. 250. Selebihnya? Aku nonton berdua. Siapa suka nonton sendiri? Dengan sekepiting. Itu urusanku. Kau memang cocok dengan sekepiting. Otak dia sebesar biji sawi, otak kau sebesar biji terong. Kawinlah, siapa tahu akan lahir anak yang sama bodohnya dengan sapiku. Jaga mulutmu, Sobrat. Badanku lebih besar dari badanmu. Baik, jumlahnya 500. Yang 150 lagi untuk apa? Aku belikan sirup untuk Ling-Ling. Sirup untuk si kepiting itu? Hanya karena kau diizinkan memegang-megang tangannya, kau belikan dia sirup? Bukan, karena aku malu membelikan dia air got. 650 kurang 250, 400. Itu sama saja kau telah merobek-robek 400 rupiah, lalu kau buang ke comberan. Nah, pengeluaranmu tambah 1.000 rupiah. 1.000 untuk kendi buruk itu. Heran. Semua barang yang di pasar harganya 100, begitu kau sentuh jadi 1.000. Kak Dahlia! Cim Gurami masih hidup, Sui? Masih. Popo sekarang jadi Encim Lele. Jalan! Sehat semua? Ya. Kok kurus, Sobat? Dikasih makan apa sama Sobrat? Hah? Kakak pulang sendiri. Aku pergi sendiri. Itu saja aku pulang sendiri. Bagaimana keuangan Berat? Enak rasanya pulang ke rumah sendiri. Semenjak kakak pergi, ayam tidak lagi bertelur bulat, tapi sudah separuh. Sopan sangat menderita. Selama kau pergi, tidak pernah dia merasakan makanan yang enak. Kasihan si tukang makan. Aku betul-betul sakit hati, Pak. Kenapa?
Soal telur. Telur soal kecil, Pak. Kak Dahlia sampai tidak diantar pulang itu kan keterlaluan. Katanya di sana banyak pemuda-pemuda, saudara-saudara Bapak. Aku bisa pulang sendiri. Tapi kan tidak pantas. Sekedar untuk memberikan perhatian. Apa mereka kelelawar, buta? Sopan. Ada, Pan. Ada yang menaruh perhatian. Maksud kakak? Tunggu biar kakakmu selesai cerita, baru bicara. Oh, bahkan ada yang sayang sekali kepadaku. Kenapa dia tidak ikut? Dia sudah kuundang. Wah, kalau begitu kita harus siap-siap, ya? Apa kakak senang padanya? Apa dia gagah? Gagah sekali. Wah, Kalau kami duduk berdua, tanganku selalu dia pegang. Dan kalau malam, kami tidur seranjang. Seranjang dengan laki-laki? Ya, apa salah? Kayak kerbau? Ya, apa salahku kalau aku tidur seranjang dengan anak laki-laki umur 5 tahun? Hah? Si Penny maksud kakak? Ya, apa salahku kalau cuma dia yang punya perhatian? Aku tahu aku sudah mengecewakan kalian semua. Dan aku tahu buat apa aku dikirim ke sana. Memang aku sudah gagal. Kasihan Sobrat. Brat, kau boleh tulis di bukumu. Sekian ribu uang sudah dirobek-robek. Sudah itu diludahi. wah, uang bukan soal. Tentu saja soal. Yang jelas uang sudah dibuang dengan sia-sia. Kau jangan berpikir begitu. Harus berpikir begitu. Diam kau Sabrat. Rupanya kalian sudah tidak menghargai aku lagi, ya? Semua kataku dibantah. Tindakanku mengirim kakakmu ke Bona disalahkan. Aku cuma berharap hidup tenang di hari tuaku. Tapi apa yang ku dapat? Semua anakku cuma memikirkan diri sendiri. Kalau begini, lebih baik aku mati. Mati sekarang banyak ongkosnya, Pak. Tidak usah pakai ongkos, Sabrat. Buang saja mayatku di got. Hore, Bapak marah. Tidak, Seha. Satu-satunya yang selalu menghibur Bapak cuma kamu. Kau jangan salah mengerti, Lia. Bapak tidak menjajakan kamu kemana-mana. Aku cuma ingin berbuat sesuatu yang bikin kau bahagia. Aku tahu itu keinginan almarhumah ibumu juga. Aku mengerti, Pak. Aku tidak sakit hati. Pokoknya hari ini aku sudah kembali ke rumah. Dan aku sudah senang ketemu dengan Bapak, Sopan, Sobrat, dan si Tentil itu. Besok aku akan masak yang enak. Sebab Sopan sudah lama kelaparan. Jangan biarkan hatimu merana. Tak usahlah kau berputus asa. Aku datang untuk mengobati rasa hati yang telah kecewa. Aku datang untuk mengobati kebekuan. Pak, bagaimana kalau Mas Kendro kita undang makan di sini? Penyuluh pertanian itu? Iya. Kebetulan Kak Dahlia hari ini akan masak agak istimewa. Ya, sambil menyelam minum air. Jadi kita tidak perlu menambah anggaran khusus untuk itu. Tapi kalau kita undang orang makan, harus ada persiapan yang baik. Dia tidak kita undang makan, Pak. Dia kita undang bicara-bicara. Ah, Karena kebetulan kita makan, ya dia kita ajak makan apa adanya. Nanti dia bisa berkenalan dengan Kak Dahlia. baik, terserah. Bapak setuju saja. Bapak senang kalian juga memikirkan nasib kakak kalian. Tapi apa Dahlia suka padanya? Kak Dahlia bilang mukanya mirip kuda.
Maksud Kak Dahlia, kuda Australia. Kau jangan salah-salah bicara. Saya tidak akan bicara. Saya hanya akan mengangguk dan mengiyakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ayo. 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 Wah, anjing Mas Kendra itu galak sekali. Sudah digigit? Belum. Barangkali sebentar lagi. Biasanya kalau ada orang masuk langsung digigit. Rupanya dia merasa punya hubungan keluarga dengan saudara-saudara. Mas Kendra ini suka berkelakar. Saya senang orang yang suka berkelakar. Apalagi di musim seperti ini. Semua orang kerjanya mau marah-marah saja. Mungkin karena panas atau musim kemarau. Tapi begitu kami masuk kemari, terasa semuanya menyenangkan, segar. Segar betul. Bagaimana ya supaya tanaman bisa segar ini? Disiram. Tapi tentu ada obatnya. Disiram dengan apa, Mas? Kecap. Silakan duduk. Terima kasih. Anjing Mas itu siapa sih namanya? Anjing. Mas Kendro ini memang luar biasa sekali. Jarang orang bisa berkelakar dalam keadaan seperti ini. Ya, jarang, Mas. Mas sendirian saja di sini? Sama tanaman. Istri Mas? Pulang ke rumah orang tuanya. Kalau begitu, kebetulan sekali. Kakak saya Dahlia, Mas tentu sudah pernah ketemu kan? Belum. Kalau begitu, baik sekali. Kakak saya itu baik hati, ramah, patuh, setia. Keibuan, Iya, iya. hemat, sayang anak. Dia berpikir, bagaimana kalau Mas Kendro kami undang makan ke rumah? Kasihan dia sendirian. Saya sudah makan. Tidak apa, kita bisa bicara-bicara dulu. Bapak saya, Pak Rusdi. Tentu Mas Kendro sudah kenal. Tidak. Kalau begitu kebetulan sekali. Bapak saya ingin berkenalan. Bagaimana? Kakak saya pintar sekali masak. Ayo. Kenapa saya dipaksa? Enak saja. Kami tidak bermaksud memaksa. Kita pulang, Brad. Sabar. Ini orang tidak tahu sopan santun. Kita undang baik-baik, dia bilang kita memaksa. Mana kita dibilang masih saudara lagi sama anjingnya. Pantas saja istrinya lari dengan sopir truk. Aduh, Pan, kenapa? Semua orang juga tahu. Kalau menawarkan perawan tua, jangan kemari.
Iklankan saja di surat kabar. Kamu pikir kakak saya papan setrika? Pan! Berapa piring kau siapkan? 5, 1 buat Swiha. Siapkan buat 6 orang, mungkin ada tamu. Siapa? Sopan dan Sobrat kan pergi ke rumah Sukendro. Itu penyuluh pertanian yang baru. Mereka mau membicarakan soal pertanian. Dia kan duda. Aku bilang ajak saja kemari. Buat apa orang seperti itu diajak kemari? Kita kan belum kenal dia. Mungkin dia baik. Pembantu yang bekerja di rumah dia, semuanya minta berhenti. Dia teliti barangkali. Bukan, siapa yang mau kerja sama dia? Disuruh tidak, dilarang tidak, ditegur tidak. Siapa saja dianggap angin. Dia cuma mau bicara pada tanaman. Mungkin dia pemalu. Kenapa matamu? Tidak apa-apa. Kau habis berkelahi? Mata Sopan terantuk dinding gerobak. Sudah berapa kali aku bilang, kalau jalan buka mata. Kalian mau memaksa penyuluh pertanian itu datang kemari, lalu dia tidak mau karena dia tidak mau diperangkap. Lalu Sopan berkelahi dengan dia karena malu punya kakak yang tidak laku. Baik, kalau begitu aku akan pergi. Aku tidak mau membuat orang lain malu. Dahlia, saudara-saudaramu bermaksud baik. Kau jangan merasa tersinggung. Coba bayangkan, bagaimana perasaanku sebagai seorang perempuan. Sopan sampai biru matanya dipukul orang karena memaksa orang kawin dengan aku. Aku memang tidak laku, karena aku buruk. Kakak tidak buruk. Cuma kakak seperti laki-laki. Coba dandan sedikit, orang akan tertarik. Dandan? Kayak sekepiting? Apa? Kalau Kak Dahlia dandan seperti sekepiting, hari ini juga aku keluar dari rumah ini. Ya, karena kau takut Kak Dahlia minta uang untuk beli bedak. Ayo sudah, kita pergi. Kakak kemana? Kau tidak usah takut, Sobrat. Aku tidak akan naik bis. Jadi kau tidak perlu mencatat pengeluaran di bukumu. Kau mau kemana, Lia? Tidak. Kemana? Dahlia, kau jangan turunkan hatimu. Saya mau pindah ke sini, Cim. Kenapa? Kau diusir bapakmu? Kak Dahlia sakit hati. Bang Sopan suruh dia dandan seperti kepiting. Suya. Nah, kan? Apa Cim bilang? Kalau anak si Bakpao itu kau bawa masuk ke dalam rumahmu, semua jadi cilaka. Kepengen rasanya aku lawan si Bakpao itu main silat. Kalau mau pindah, pindahlah baik-baik. Jangan dalam keadaan marah. Sekarang makanan ditinggalkan begitu saja. Makan dulu, Kak. Tidak memakan. Sedangkan orang mau naik haji, makan dulu di rumah. Baik, saya akan makan. Tapi sudah itu saya akan pindah kemari. Suha. Pan. Assalamualaikum. Salam. Ini apa lagi? Si Kendro ya? Oh, nama saya Bintang Kejora.
Selamat siang. Rasanya saya pernah lihat dia. Oh, semua orang pernah lihat saya. Kejora. Ku cari kau di sini, ku cari kau di sana. Rupanya kau ada di mana-mana. Pas. Ini dia orang sinting itu. Mau apa, saudara? Ya, karena saya yakin orang di rumah ini berhati lapang. Tapi kelihatannya semua sedang marah-marah. Mungkin karena hawa panas musim kemarau. Dan saya datang kemari untuk menghentikan kemarau. Saya menawarkan hujan. Oh, pedagang keliling rupanya. Apa sudah ada izin usaha dari Pak Lurah? Oh, belum. Itu soal gampang. Saya sudah siapkan aktenya. Hujan. Apa ada yang berminat? Tidak, tidak ada. Tawaran saudara tidak masuk akal. Sekarang saya persilakan saudara untuk meninggalkan tempat ini secara baik-baik. Silakan jajakan barang saudara di tempat lain. Saya cuma menawarkan sebuah harapan. Bung, tunggu. Berapa tarifnya kalau kami mau? Bapak ini bagaimana? Aduh, bapak lagi. Sudah berapa kali kejadian seperti ini kita alami. Orang itu penipu, Pak. Mana ada orang menawarkan hujan? Ada, saya. Soal tarif, kita bisa kompromi. Tergantung dari macam apa hujan yang Bapak inginkan. Nah, boleh saya jelaskan sedikit? Tidak. Boleh. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada berapa macam hujan? Oh, hujan ada macam-macam, Pak. Ada hujan badai yang mengakibatkan banjir. Oh. Saya harap Bapak tidak memesan hujan seperti itu. Kebetulan juga persediaannya lagi kosong. Ada lagi hujan panas. Ini biasanya dipesan oleh orang-orang yang percaya takhayul. Oh. Ya. Kemudian ada lagi hujan rintik-rintik. Ini biasanya dipesan oleh gadis-gadis yang sedang dimabuk cinta. Kenapa saudara lihat saya? Saudara kira saya mabuk cinta? Yang lagi mabuk cinta, Bang Sopan. Sudah, awas kau. Hujan apa yang Bapak minta? Saya beri satu contoh. Saya pernah bertemu dengan setangkai bunga matahari yang tertutup debu dan hampir-hampir layu. Lalu saya berkata padanya, "Hai sahabat, apa yang kau butuhkan?" Lalu jawabnya, "Saya membutuhkan hujan untuk hidup." Kemudian, dia minta hujan yang biasa-biasa saja. Suka juga bicara sama tanaman ya? Yang bisa menghidupkan sahabatmu bunga matahari itu berapa ongkosnya? Oh, murah sekali. Dengan sedikit uang dan beberapa syarat yang harus dijalankan. 50.000 saja. Dengan pembayaran di muka 25.000 rupiah. Maka dalam tempo 1 minggu, Bapak akan saya beri hujan yang Bapak inginkan. Sekarang hari Sabtu, Pak. Sabtu yang akan datang, kemarau akan berhenti. Oh, baik. Saya tidak setuju. Apa semua anakku sudah tidak menghormati keputusanku lagi? Keluarkan uang itu, Sobrat. Nanti dia minta mati lagi. Kita akan membuat surat perjanjian resmi di atas kertas segel. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian cuma berlima sedangkan piring ada 6. Oh iya, saya baru ingat sekarang. Rupanya Tuhan sudah berbisik kepada kalian. Lebihkan piring 1 karena ada tamu istimewa bakal datang. Tuhan juga sudah berbisik sama saya. Hei Kejora, datanglah ke sana karena di sana ada disediakan piring untukmu. Begitu katanya. Silakan. Hidup ini tiada batasnya. Jangan biarkan dirimu menderita. Hidup ini tiada batasnya. Bang Sopan! Biarkan Si kepiting!
Apa belum cukup, Brat? Aku pusing lihat kalian. Apa cukup? Aku harus membuat garis sepanjang 200 meter. Kalau sudah selesai, dia akan datang dan mengukurnya meter demi meter. Kenapa mau? Kenapa mau? Apa kau tidak baca surat perjanjian yang dibuat Bapak dengan si bajingan itu? Kalau kita tidak mau, uang muka yang sudah aku bayarkan kepadanya akan dianggap hilang. Meskipun hujan tidak jadi turun. Karena yang salah kita. Kalian semua sudah seperti kerbau dicocok hidungnya. Tunggu. Kau jangan buru-buru. Kau juga punya bagian. Semua sudah tercantum dalam surat perjanjian kerja. Ini belum seberapa gila. Sebentar lagi aku harus menarik ekor sapiku supaya jalannya mundur ke belakang. Kenapa mesti mundur? Karena menurut si bajingan itu, sapi kalau jalan selalu maju ke depan. Aku tidak mau. Dan aku akan katakan kepada Bapak bahwa aku tidak mau diperintah-perintah orang. Apa kamu sudah siap untuk menjadi anak yatim piatu? Apa hubungannya? Bapak akan mengatakan dia ingin mati. Dia mesti kita lawan. Soban, sini. Aku tidak mau bicara dengan siapapun. Aku belum pernah dihina seperti ini. Orang-orang pasti mengira aku topeng monyet. Itu makanya dia harus kita lawan. Kita harus bersatu. Bersatu dengan Sobrat. Ya. Tapi Kak Dahlia yang pimpin. Ada apa sih? Lihat saja. Mulai pagi ini, semua orang sudah pada jadi gila. Dahlia. Jangan jawab. Mulai sekarang kita harus menentangnya. Aku tidak jawab. Lia. Aku tidak jawab. Hah? Suiha! Kau apakan garisku, anak monyet? Hah? Hah? Pinggangku hampir patah, kau enak saja menghapusnya. Kamu lagi. Itu garis keramat, Suiha. Ketawa. Sudah. 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 Kau mukul. Aku bilang bersatu. Lia. Jangan jawab. Aku tidak jawab. Ayo pergi sana. Main sendiri. Ada apa? Bikinkan kopi buat Kejora. Manis, Kejora? Sedang-sedang saja, Pak. Tidak ada gula. Tapi kalau dia marutin tikus, banyak. Aduh. Lia, jangan begitu. Nggak apa-apa, Pak. Nanti juga bicaranya akan lain. Aku tidak suka sama dia. Sebel. Saya sudah sering ketemu gadis seperti dia. Tapi begitu dia mulai bertanam bunga, maka suaranya akan seperti burung nuri. Bilang sama dia. Kalau dia suka bunga, suruh dia cari sendiri. Aduh, Lia. Hai. Aku sudah tanda tangani surat perjanjian. Kau harus tanam bunga dalam rumah. Bagaimana mungkin nanam bunga di dalam rumah, sedangkan di luar tidak mau tumbuh? Saya pernah menumbuhkan mawar di atas batu. Kalau begitu, tolong tumbuhkan di atas kepalaku. Hop. Sendiri sih,
Jadi, bertanam bunga? Ya, di atas kepalaku. Semuanya marah-marah. Tapi saya nggak pernah marah. Suiha mau berteman sama saya. Bang Kejora banyak punya teman loh. Ada bunga matahari, ada bunga rumput, soka, bunga waru. Kasihan, semuanya menderita karena kemarau. Mereka harus kita kasih minum, Suiha. Mau bantu saya? Bang Kejora betul-betul bisa turunkan hujan. Oh, tentu. Hujan macam apa yang kamu mau? Hujan dengan ikan lele, bisa nggak? Hujan dengan ikan lele? Pesanan begini baru pertama kali saya terima. Tapi untuk Suiha, hujan macam apapun akan saya buatkan. Buat apa? Ya, buat apa? Kita teman ya. Yuk kita lihat teman-temannya Bang Kejora. Mau? Bangsat, aku jual murah kau baru tahu. Nyanyi berat, nyanyi. Kalau kau nyanyi dia akan nurut. Coba buktikan. Sebentar. La 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 la. Kau lihat? Bisa kan? Kamu harus bernyanyi, Sobrat. Nyanyi? Untuk sapi dungu itu? Ya, seumur hidup dia berjasa untuk kamu. Apa salahnya kamu sekali-sekali bernyanyi untuk dia? Tapi itu tidak ada dalam perjanjian kan bahwa aku harus bernyanyi? Ya, memang. Kalau begitu biar diapakan, aku tidak akan menyanyi. Cuma dalam perjanjian, kamu harus berhasil membuat sapi itu berjalan mundur, Sobrat. Aku tidak peduli. Kamu tahu dendanya berapa, Sobrat? Ingat catatan keuangan kamu. Suiha! Sial! Kenapa, Brad? Kenapa? Kau jangan ketawa. Semuanya itu tuh menyuruh aku bernyanyi supaya sapi itu mau berjalan mundur. Bagus juga usul itu. Aku belum pernah mendengar kau bernyanyi. Banyak yang bagus. Setidak-tidaknya kau bisa melupakan buku keuanganmu. Aku belum pernah bernyanyi. Dan aku tidak akan pernah mau bernyanyi. Bencinya aku pada orang itu. Tapi awas dia. Kita harus bersatu. Kau berikan ini sama Dahlia. Katakan dia harus menghias rumah dengan tanaman, ya? Duduk. Boleh istirahat. Boleh. Tapi kau harus memukul gendangmu dengan hati gembira supaya bunyi yang terdengar itu seperti musik. Aku bukan main musik. Lalu yang kau pukul itu apa? Memukul gendang karena ada perintah. Gendang adalah alat musik, Sopan. Masa bodoh? Kamu jangan kerja sia-sia. Kalau kau memukul dengan cara begitu, yang terdengar adalah kemarahan hatimu. Kenapa kalian semua marah-marah? Hanya karena aku menurunkan hujan di tengah musim kemarau? Ayo, coba jelaskan. Di mana salahnya? Apa kau betul-betul bisa? Bisa? Aku bisa menurunkan hujan rintik-rintik kalau kau mau. Kau memang pembual. Tapi aku senang juga. Karena Sobrat kau suruh bernyanyi. Nyanyi? Nyanyi itu soal biasa. Mukanya seperti uang kertas lusuh.
Ilmu kau memang tinggi. Dalam sekejap kau bisa menguasai seluruh keluarga kami. Kalau kau berhasil membuat Sobrat bernyanyi, saya bersedia memukul gendang ini sampai kapanpun, bila perlu sambil menari. Apalagi yang kau bisa, kecuali bikin hujan. Apa saja, asal bisa bikin orang bahagia. Apa kau mau membuat aku bahagia? Tapi jangan minta uang. Aku pernah menurunkan hujan tanpa pungut bayaran, hanya untuk menghibur nenek-nenek kesepian. Apa kau bisa mengusahakan seorang gadis dapat jodoh? Itu lebih mudah dari menurunkan hujan. Jodoh buat siapa? Buat Kak Dahlia. Hah? Apa sulitnya buat dia? Dia merasa tidak cantik, karena itu dia rendah diri. Jadi kamu yang paling sayang sama dia? Bukan soal itu. Kalau dia belum kawin, saya tidak bisa menikah dengan pacar saya si Ling Ling. Sedangkan kalau saya tidak segera melamar, dia akan mengancam jadi bintang film. Dan katanya, kalau dia sudah jadi bintang film, dia tidak bisa jamin akan setia pada saya. Ya. Mana ada bintang film yang setia? Kalau kau bantu, saya akan lakukan apa saja yang kau suruhkan. Apa pukulan gendang ini bisa saya robah sedikit? Pakai irama dangdut misalnya? Oh iya, bisa. Iya. Mundur! Tai kebo apa lagi ini? Nyanyi, Brat, nyanyi. Kenapa kakimu? Diinjak sapi. Itu kan sapimu sendiri. Mulai hari ini bukan. Dia akan kujual dengan harga semurah mungkin, biar dia sakit hati. Hei, ada soal penting. Apa? Suiha. Tadi aku lihat dia bergandengan tangan dengan si Kejora. Pada si Sopan aku juga curiga. Cara memukul kendangnya sudah lain. Dia juga ikut-ikutan dengan si Kejora menyuruh aku menyanyi. Seruan itu bagus. Siapa tahu kau jadi penyanyi terkenal. Jangan-jangan kau juga harus dicurigai. Itu bunga apa? Dia kirim lewat Suiha. Jelas sekarang. Ada persekongkolan antara Suiha dan si Bintang Kejora. Hati-hati, orang itu berbahaya. Dia bisa pengaruhi orang dari jarak jauh. Aku sedang selidiki ilmu apa yang dia pakai. Satu hal aku yakin, Bintang Kejora bukan nama aslinya. Dari mana kau tahu? Mana ada nama orang Bintang Kejora. Kalau Bismalam memang ada. Aku tidak mengerti apa hubungan dia dan Bismalam. Dan kau tahu? Aku disuruh menanam bunga di dalam rumah. Harus katanya. Coba kau pikir, dia berani bilang harus padaku. Kenapa kau diam? Itu memang tercantum dalam surat perjanjian. Aku tidak peduli. Aku akan bicarakan dengan dia sampai tuntas. Kita betul-betul sudah dijajah. Hati-hati kalau bicara dengan dia. Jangan tatap matanya. Kalau dia menggerak-gerakkan tangannya, kau harus menghindar supaya jangan kena. Kemana? Menarik buntut sapi keparat itu.
Ah, ada tamu terhormat rupanya. Jangan bicara. Aku bicara. Jangan diselang-seling. Nanti aku kacau. Jangan tatap matanya. Mata siapa? Nah, itu kan. Sekarang saya jadi kacau. Betul juga kata Sobrat. Apapun kata Sobrat, itu tidak betul. Kita akan bicarakan soal ini sampai tuntas. Kamu tidak bisa menipu kami. Karena kami tahu siapa kamu. Siapa? Kamu, bis malam. Bis malam? Sekarang, kamu menyalahgunakan anak kecil. Hah? Kamu menyuruh Swiha merayu aku. Merayu? Maksudku? Buktinya apa? Buktinya, kau mengirim bunga padaku. Oh. Apa saya salah kalau saya mengirim bunga pada seorang gadis yang saya anggap cantik? Saya cuma mau mengatakan yang sebenarnya. Kau memang cantik. Cuma kamu sendiri yang merasa diri kamu jelek. Sekarang 2 kali kamu merayu aku. Dahlia. Awas! Lepaskan! 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 Silakan duduk. Aku tidak mau duduk. Kalau begitu berdiri. Eh, Saya tahu kamu jago silat. Sudah siap kamu untuk berunding? Saya harus jujur. Saya mau bohong sama kamu, tapi saya tidak bisa. Karena kamu betul-betul perempuan cantik. Itu cuma angan-angan. Kenapa sebelum ini tidak ada yang mengatakannya kepadaku? Ayahku tidak, saudara-saudaraku tidak, kawan-kawanku juga tidak. Mereka itu orang baik, tapi mereka buta. Saya tidak. Waktu pertama kali saya melihat kamu menjulurkan kepala dari jendela bus. Bis malam? Oh, bukan. Bus yang membawa kamu pulang dari kota. Waktu itu saya berkata dalam hati, cantik gadis itu. Cuma dia tidak tahu. Coba katakan, aku cantik. Aku tidak mau. Katakan, aku cantik. Lihat mata saya. Aku lihat ke sana. Katakan. Ayo. Aku cantik. Sekali lagi. Sekali lagi. Aku cantik. Ya, kamu memang cantik. Sekarang kamu bertanam bunga dalam rumah. Karena dalam lingkungan yang indah, kecantikan bisa tumbuh. Apa ini harus? Iya, harus. La 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 la. Lagi apa kau? Menggambari mukaku. Kau mulai mirip dengan si kepiting.
Banyak betul kejadian aneh-aneh belakangan ini. Aku tidak boleh percaya. Maksudku, kakak jangan percaya padanya. Kalau kakak suka mendengarkan ucapan seperti itu, biar aku carikan orang lain, orang yang lebih bisa dipercaya. Dia bilang apa lagi? Lalu katanya padaku, katakan, aku cantik. Lalu aku bilang, aku cantik. Apa aku juga tidak boleh percaya pada ucapanku sendiri? Iya juga ya. Kau tidak suka aku merasa diriku cantik? Kau tidak usah takut, Brad. Sebab aku sendiri juga belum begitu yakin. Aku masih memerlukan... Nah, aku ada berita buruk untukmu. Aku akan ke kota dan aku akan pergi ke salon kecantikan. Aku tidak tahu ongkosnya berapa. Tapi kau siap-siap saja menyediakan mata anggaran baru dalam pembukuan khusus untuk Dahlia. Kau boleh pegang jantungmu supaya jangan putus. Sekarang dia harus aku hadapi sungguh-sungguh. Kau benci sekali padanya. Padahal belum tentu dia menipu. Hujan yang dijanjikan mungkin turun. Meskipun begitu, aku tetap benci padanya. Apa alasannya? Karena aku sudah tetapkan begitu. Alasan bisa dicari belakangan. Pokoknya dia harus masuk penjara. Aku berangkat sekarang. Nanti kulaporkan padamu berapa pengeluaranku. Ada alasan. Dia tidak punya izin usaha. Sopan, kau mau setia kepada kepentingan keluarga atau tidak? Aku tidak mengerti. Kau tidak perlu mengerti. Sekarang kau harus bersumpah. Bersumpah? Itu aku tidak mau. Siapa tahu aku melanggar sumpah dengan tidak sengaja. Aku bisa jadi monyet. Baik. Kita tidak ada waktu untuk berdebat. Sekarang kau berjanji saja. Kalau janji aku mau. Sekarang ikuti aku. Aku akan tetap setia kepada kepentingan keluargaku dan akan melawan semua rongrongan yang berasal dari pihak luar. Ya. Nah, sekarang kita harus menyusun siasat. Si Kejora itu tidak punya izin usaha. Ini kelemahan dia yang pertama. Kedua, kita harus mencari bantuan dari pihak luar. Aku mau kau pergi ke rumah Mas Kendro. Si kuda itu? Ingat janji, Pan. Kau harus minta maaf padanya. Kau harus bicara manis padanya. Terserah bagaimana akalmu, usahakan agar dia mau datang kemari secara sukarela. Aku lebih baik mengerjanya sajalah. Apa kau mau dia jadi kakak ipar kita? Apa enak punya kakak ipar yang baru mau bicara dengan kita kalau kita sudah menjadi pohon jambu monyet? Jadi jambu monyet atau tidak, itu urusan belakangan. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu pada Kak Dahlia. Apa? Si Kejora mengatakan pada Kak Dahlia, dia cantik. Akibatnya Kak Dahlia mabok. Sekarang, bukan hanya bapak yang ingin dia bersuami, tapi dia juga ingin kawin. Gila. Bagus kalau begitu. Kenapa? Aku senang dan aku tidak mau ikut rencanamu, we. Hei, kau sudah mengucapkan janji. Kalau kau mungkir, aku sumpahi kau jadi jambu monyet. Aku tidak pernah mengucapkan janji. Aku cuma bilang iya. Jalan. Mas Kendro. Selamat siang, Mas Kendro. Selamat siang. Saya Dahlia, kakak Sopan. Waktu itu Mas diundang adik saya makan di rumah, tapi Mas lagi sibuk.
Ngurus tanaman ya? Iya, iya. Kapan-kapan mampir ke rumah ya. Selamat siang. Selamat siang. Beres, semuanya bisa diatur. Di daerah saya ini, semua usaha rakyat sedang digalakkan. Jadi Pak Bintang jangan ragu-ragu. Kami juga sudah membagi semua bentuk usaha. Ada usaha keliling, Ada usaha kaki lima. Sudah teratur sekali ya, Pak. semua usaha harus ada aturan dan peraturannya, Pak. Ah, ya. Bapak ini mau mengusahakan hujan. Mau jualan air barangkali ya? Bukan, Pak. Hujan. Hujan? Iya. Dan Bapak bisa memesan kepada saya jenis hujan apa saja yang Bapak inginkan. Tidak bisa. Belum ada peraturannya itu. Aduh, Pak. Saya memerlukan izin itu sekarang, Pak. Bagaimana kalau Bapak masukkan saja saya ke dalam jenis pedagang kaki lima? Ya. Mas Kendro. Disobret. Silakan duduk. Tadi saya masuk, tidak diganggu si anjing. Anjing saya sudah pergi. Oh, pulang ke rumah orang tuanya? Ya, memang saya kurang ramah dulu. Saya kurang bisa bergaul. Sifat ini harus saya rubah. Saya minta maaf. Oh, tidak apa. Adik saya memang gila. Tadi pagi saya ketemu Dahlia. Orang bilang perawan tua. Sama sekali tidak. Dia sehat seperti singkong. Dia cantik. Dia mengundang saya datang ke rumah saudara. Apakah saudara tidak keberatan? Oh, kebetulan sekali. Makin cepat, makin baik. Cuma ada halangan saya. Saya ini kurang bisa bicara dengan perempuan. Istri saya lari di bawah supir truk. Itu memang benar. Karena dia tidak pernah saya ajak bicara. Oh, itu gampang sekali caranya. Asal sekali-sekali mau berdusta. Saya ini memang lebih betah bicara sama tanaman. Barangkali ini memang sudah takdir. Tapi saya akan coba. Lantas, saya harus bilang apa? Mas bisa bilang, Dahlia, kamu cantik. Apa dia akan percaya? Mungkin tidak. Sebab wajah saudara saya itu memang biasa-biasa saja. Dia juga tahu itu. Oh. Tapi seperti saya katakan, kebanyakan perempuan memang suka dibohongi. Tidak apa. Berilah saya waktu untuk latihan 2 hari saja. Ada baiknya Mas membawa sedikit oleh-oleh. Sekedar tanda perhatian. Kakak saya itu tersinggung soal sopan dulu. Ya, baik. Membalas surat saudara mengenai iklan kami pada Harian Nasional tertanggal 30 Juli 1986 mengenai permintaan calon bintang film untuk film berjudul Adinda Tercinta. Dengan ini kami memberitahukan bahwa peran tersebut sudah terisi. Saya turut berduka cita. Terima kasih. Kau ikut sedih. Aku tidak diterima jadi bintang film. Tentu. Kau tahu, Pan? Aku sudah memutuskan akan tetap setia padamu. Kau percaya? Percaya? Lalu, kapan kau mulai bicara pada Papa? Segera. Lalu, kalau Kak Delia belum mau juga bersuami, bagaimana? Pasti bersuami.
Sekarang saja sudah kepingin. Calonnya siapa? Sedang dipersiapkan. Bapak pasti tidak keberatan. Buruan ya, Pan. Papa bisa mengira kau main-main. Dia orangnya cepat marah. Jamin, jamin. Kau boleh pegang tanganku. सब तुझको गेता हूँ दुआ 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 ये मेरे दिल की दुआ Lima tambah 6 11, 3 tambah 4 tambah 1 8, 2 tambah 2 4, 1481. 1.200, 275, 25 rupiah. Dari mana kau dapat ini? Beli. Buat apa? Untuk dihisap. Karena aku lagi senang. Pengeluaranmu kali ini tidak akan aku catat. Karena aku juga lagi senang. Kau boleh hisap 1 kali. Hah? Kok 2 kali? Yang satu lagi, komisi. Dahlia, kau cantik. 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 Papamu pantas jadi jago silat. Memang dia jago. Kalau main film, bisa jadi kepala rampok barangkali. Tetap setia, Ling.
Besok hari Sabtu, hari terakhir yang kujanjikan. Saya harus pergi, Dahlia. Kau tidak usah pergi. Besok Sobrat akan memasukkan aku ke dalam penjara sebagai penipu. Karena hujan yang kujanjikan tidak akan turun. Aku yakin hujan akan turun. Tidak mungkin, Dahlia. Saya sudah menipu kalian semua. Aku tahu. Kau tahu? Aku ikut kau ke jurang. Mau kemana kau? Mau keluar. Masuk. Periksa pembukaanmu 3 bulan terakhir. Besok kan bisa. Sekarang? Kalau aku bilang sekarang itu berarti sekarang. Iya. Heran. Sejak kapan punya perhatian pada pembukuan? Aku tidak punya apa-apa, Dahlia. Bukan cuma harta dan nama. Bahkan kepercayaan pada diri sendiri aku tak punya. Alangkah inginnya aku supaya besok turun hujan. Kalau itu terjadi, baru aku berani membawa kau. Sebelum itu, tidak. Kalau begitu kau harus yakin besok akan turun hujan. Mana mungkin. Mana mungkin. Dahlia. Bapak di sini dari tadi. Iya. Dia akan pergi. Dan hujan tidak akan turun. Apalagi katanya? Tidak akan, Dahlia. Katanya dia jatuh cinta padaku. Kau merasa bahagia? Untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa diriku perempuan. Aku senang mendengarnya. Dia tidak menepati janji untuk menurunkan hujan. Oh, itu tidak jadi soal. Dia sudah mengakhiri kemarau di hatimu. Gusti! Apa? Berat! Gusti! Ada apa, kue? Aduh, jalan. Saya lagi susah, Rus. Anak saya, Ling, ada sini. Sini, Li. Mi 不要找麻烦，不知道烦的做，就是你的孩子不好。什么？啊，来吧，我们试一试你的本领。我已经很久想跟你比武，来。好吧，古拉米，一阵这些，忘了吧。我们两个人，你学老了，我学光棍，你学寡妇。Iya, sebaiknya kalian kawin saja lah. Kalian kan masih sama-sama cinta. Hah? Kawin sama dia? Tidak sudi. Tidak menguntungkan. 最好跟你结婚。 Hah? Saban? Di mana dia, ha? Di mana Ling? Gak tahu. Dia bilang apa tadi malam sama kamu? Dia bilang tetap setia. Setia apa? Dia bilang dia mau jadi penyanyi di Jakarta. Pagi-pagi dia sudah hilang. Sialan. Kamu jangan dekat-dekat sama dia. Kamu juga jadi rusak. Pak, Kejora kabur. Biar saja. Biar bagaimana? Dia sudah menipu kita. Uang saya 25.000 dia larikan. Mewahmu saya kembalikan. Tapi tetap dia akan saya adukan kepada polisi. Biar dia masuk penjara. Atas dasar apa? Surat perjanjian dia dengan Bapak. Kenapa, Pan? Soalnya kepiting lari. Diam! Pak! Kau cari apa? Surat perjanjian.
Ada sama saya. Sudah aku robek. Ini dia. Duh. Gurame, saya. Gurame. Hore! Hujan! Saya. Hujan! Saya. Hujan! Hujan, Pak! Oh, masih benar. Cim, kawin aja, Cim. Oh, masih benar. Hatimu merana, tak usahlah kau berputus asa. Kejora! Dan biarkan hatimu kecewa, tiada nasib yang takkan berakhir. Aku datang untuk mengobati kebekuan dalam jiwamu. Aku datang untuk mengobati. Ini taruh di mana? Pegang saja terus. Mata mapotkan nanti saudara. Hilangkan gemalau di hatimu. Hilangkan